hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah, meninggikan Engkau. Ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami perlu jamahan Tuhan dalam setiap hati kami. Sehingga setiap firman yang kami tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami tahu ada maksud Allah untuk membenahi kehidupan kami, untuk bisa memperbaharui kehidupan kami seturut dengan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Buatlah hati kami seperti tanah yang gembur ketika benih dimasukkan. Dia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Demikianlah kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Itu bertumbuh, berakar, dan kami berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Silakan duduk saudaraku. Salam. Ada musim banjir hari ini. Mudah-mudahan jemaat Tuhan tidak bukan tidak datang ibadah karena banjir, karena saya lihat di grup ada yang menjerit-jerit sudah pindah tempat ya. Ya, itu fenomena alam, kondisi yang mungkin kelalaian manusia bisa jadi. Ya, karena sebenarnya kita diberi hikmat untuk bisa mengantisipasi semuanya itu. Pastor Daniel hari ini masih di luar kota. Mudah-mudahan nanti tanggal 18 pada saat Natal kita bisa bersama-sama dengan kita. Beberapa pemimpin ada yang keluar kota karena waktu pranatal ini digunakan untuk pergi ke daerah-daerah pelayanan pengayoman GKKD Pekanbaru, sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita. Harapan kita mereka bisa juga memberikan sukacita dan mentransformasikan kegerakan dan kegairahan dalam Tuhan bagi mereka. Firman Tuhan tidak terlalu panjang, oleh karena itu jangan mau diganggu dengan handphone, silentkan handphone kita ya. Kalau mau firman Tuhan, buka Alkitab atau nanti baca di slide. Kenapa? Kadangkala iblis memang tidak suka ketika firman mau disampaikan ini saatnya untuk tidur. Nah kan kira-kira gitu. Ya, itu kerjaan iblis. Kenapa? Supaya tidak pernah kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dia coba untuk bisa mengalihkan perhatian kita. Di dalam alam seperti sekarang pun, kadangkala kita orang Kristen sudah mulai agak terganggu memikirkan apa yang sedang Tuhan rancangkan di depan. Karena apa? Tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba banjir, tiba-tiba datang tagihan yang tak terelakkan. Ya, ini semua mengganggu suasana hati. Tadinya semangat puji Tuhan, kau besar Tuhan, begitu datang rekening, ini tagihan listrik kok membengkak. Ini kok pulsa sudah mulai habis. Ini semua tagihan-tagihan itu adalah suatu kendala-kendala kita mencoba mengalihkan pikiran kita, perhatian kita, sehingga kita menggradasi bahwa Tuhan itu memang nggak ada gunanya bagi kita. Ketika kita bertarung dalam hidup ini, kita hanya mengandalkan kemampuan kita mengandalkan tabungan kita mengandalkan saudara kita mengandalkan apa yang sedang ada pada kita. Itu kita sedang membuat posisi Tuhan standby. Kau tenang aja Tuhan, lihat-lihat aja di situ. Ketika aku mau jatuh baru kau datang. Tidak. Tuhan ingin setiap langkah kita, dia ada di situ. Tapi kadangkala kita yang tidak mau mengizinkan dia. Kenapa? Kita lebih agresif kepada apa yang kita rancangkan. Sehingga apa yang sudah Tuhan rancangkan sebenarnya dalam hidup kita, itu kurang bisa terjadi. Ini saat akhir-akhir tahun. Biasanya orang di akhir-akhir tahun ini, sudahlah yang gagal-gagal kemarin itu nantilah tahun 2023. Padahal masih ada 19 hari lagi yang kita pun harus gunakan ini. Nggak usah tunggu, ya udahlah, nggak mantap yang kemarin tahun 2020 itu banyak kali gangguan. Sehingga kita mau stop. Kita kira bahwa udahlah 2023 lah nanti itu. Semua beresnya nanti itu kita bilang. Padahal kata Tuhan setiap hari ada masa yang harus kita berjaga-jaga. Mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 14 dan 17. Mungkin bisa dibantu slide bagi teman-teman yang kecil handphonenya, jadi bisa melihatnya di sini.
Ya. Baik. Biasanya dari sini. Oh ya, oke. Mari kita baca sama-sama. Efesus 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang 17. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Firman ini simpel sekali, tapi sangat dalam dan sangat sulit untuk melakukannya bagi orang yang tidak mau melakukannya. Jadi sulitnya sebenarnya bagi orang yang nggak mau. Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Dia bukan bilang mati secara jasmani. Di sini dikatakan kita disuruh bangkit dari antara orang mati. Itu orang yang mati secara rohani. Memang kita sudah terima Tuhan Yesus, tapi kita mati secara rohani. Nggak bisa lagi melihat hal-hal yang bersifat rohani. Semua rata kita kira. Oh, aku mengalami kesulitan sekarang. Iyalah, karena pekerjaan aku beginilah gajinya. Itu bicara normatif. Tidak ada lagi pengharapan. Ya, oke, Tuhan, aku sekarang tidak punya duit, tapi kau berjanji sama aku. Nah, itu sudah masuk dalam alam yang rohani. Dia bisa mengikutkan Tuhan dalam persoalan-persoalan kehidupan dia. Disuruh bagi kita adalah, bangunlah hai kamu yang tidur. Yang tidur artinya, itu yang masih semangat-semangat sedikit, kadang-kadang teringat hal rohani. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang duniawi, kadang-kadang ini pakai kadang-kadang orang Medan bilang kangkang lupa, kangkang ingat, kangkang lupa gitu. Ya, kadang-kadang gitu loh. Bangunlah hai kamu yang tidur. Ketika kita kadang-kadang hidup kita rohani, kadang-kadang kita sembarangan, sembrono saja. Hari Minggu mungkin hari Sabtu mungkin udah mulai persiapan. Hari Minggu masih rohani. Hari Senin masih rohani. Kenapa? Ada rayon. Hari Selasa mulai tidak rohani. Nah, kondisi-kondisi seperti ini, orang yang tidur, orang yang mati, disuruh oleh firman Tuhan, bangunlah dan bangkitlah. Apa artinya? Kita disuruh sadar bahwa Tuhan menginginkan kita untuk sadar kita senantiasa bangun dan dalam keadaan bangkit. Kristus akan bercahaya atas kamu. Alasannya adalah Tuhan ingin setiap kehidupan kita, dia ingin supaya kita bercahaya, artinya kita menularkan dampak positif kepada orang. Itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa memancarkan hal yang positif kepada orang kalau di dalamnya tidak ada cahaya? Nah, ketika kita bisa menularkan itu, pastilah kita sendiri sudah bercahaya lebih dahulu. Bagaimana kita bisa memberikan cahaya kalau kita sendiri tidak bercahaya? Oleh sebab itu diingatkan, bangkitlah, bangunlah. Kita disentakkan hari ini. Kalau ini di penghujung tahun, kita disuruh bangkit, sadar. Hei, hidup kita ini bukan hanya untuk hidup, bernafas, jalan, makan, melakukan kegiatan. Tidak itu saja. Ya. Kalau hari-hari kita hari ini hanya memikirkan makan, bangun tidur, cuci pakaian, pergi jalan-jalan, pergi lampiaskan hobi, pergi bersenang-senang, bukan berarti tidak bisa bersenang-senang, ya. Tapi semuanya itu kita sadari dalam rangka tujuan kita diciptakan. Saya ingat dalam beberapa bulan yang lalu, topik saya mengenai tujuan hidup. Saya anggap itu sudah selesai. Lalu tidak cukup hanya kita tahu tujuan hidup kita apa. Karena ketika orang tak tahu tujuan hidupnya, maka dia tidak akan pernah semangat di dalam hidup. Dia cepat merasa bosan. Dia hidupnya galau. Dia hidupnya marah aja bawaannya. Kenapa? Tidak tahu dia tujuan hidup.
Nah, pada beberapa bulan yang lalu kita sudah selesai membahas itu, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, tanyakan secara khusus, apa tujuan hidup aku di dunia ini Tuhan? Maka dengan bergaul kita dengan Tuhan, Tuhan bisa bilang, apa yang mau kita kerjakan? Apa maksud Allah menciptakan saya di dunia ini melalui bapak mama saya? Apa tujuan Tuhan antarkan saya ke Pekanbaru? Apa tujuan Allah membawa saya masuk ke GKKD? Apa tujuan Allah saya masuk memikirkan satu pelayanan, satu komunitas? Kenapa Tuhan masukkan saya di PW? Kenapa Tuhan masukkan saya di ASER? Kenapa Tuhan siapkan saya menjadi pengkhotbah? Kenapa saya harus melayani pergi ke desa-desa? Semua itu dalam rancangan ada maksud Allah untuk kita masing-masing. Jangan kita kira profesi kita, aku sekarang ini kerjaku ya berjualan, maka aku berjualan sajalah. Aku sekarang pebisnis, aku berbisnis sajalah. Tuhan tidak ciptakan profesi kita satu. Tuhan bikin profesi kita bermacam-macam. Ada yang kerja di perusahaan jadi profesional, ada yang ahli dalam suatu bidang apa, ada yang jago masak memasak, ada jago juga yang tari menari, ada juga jagonya hanya memberi motivasi sama orang. Semua itu Allah perlukan dalam rancangan Dia menciptakan manusia di bumi. Kalau nggak dijadikan Tuhan aja kita semuanya jadi pengkhotbah. Semua pengkhotbah. Mau jadi apa coba lihat. Kalau semua pengkhotbah, dia mau berkhotbah, dia dikhotbahin orang lagi dia. Kacau kan? Tapi kata Tuhan, semua umat ciptaanku ini diciptakan bahwa ada maksud khusus Allah. Kalau kita belum menemukan itu, itulah yang perlu kita pastikan. Tuhan, apa peran aku di sini? Sehingga kalau kita tahu itu, maka kita cepat untuk bangkit, kita cepat untuk semangat di dalam Tuhan. Ayat 15 dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita pun disuruh Tuhan untuk hidup itu teratur, tertib. Allah suka ketertiban, karena Allah itu tertib. Waktu Dia menciptakan cakrawala ini, semua berjalan tertib. Satu-satu diciptakan ini, ciptakan ini, ciptakan ini. Lalu Dia ciptakan coba, planet-planet Dia ciptakan. Semua teratur. Berrotasi dan berevolusi. Mengitari, semua teratur. Sebenarnya kita takjub melihat bumi ini. Ya, besok jam segini, ini jam berapa sekarang ini? Jam 10:05, besok ada lagi jam 10:05. Persis dia. Tidak meleset. Ya, hari demi hari berganti hari. Itu juga dia. Senin, Selasa, Rabu. Kenapa 7 hari dalam seminggu? Kenapa tidak 8 hari lah biar agak banyak sedikit? Enggak ada. Itu Tuhan ciptakan tertib semuanya. 7 hari seminggu. 30 hari sebulan. Ada 31. Kenapa tidak konsisten Tuhan? Ada 30, ada 31, ada 28. Enggak. Semua itu dalam keteraturan Tuhan buat. Ya. Makanya semua planet itu pun berevolusi, berotasi, teratur semuanya. Tidak bentrok dia planet satu dengan planet yang lain. Ini bukti bahwa kebesaran Tuhan ditunjukkan kepada kita. Tidak ada bahan bakarnya. Dia pakai apa? Pakai gas, pakai listrik, pakai tidak ada. Bumi itu jalan, berputar, ya, berrotasi. Itu semuanya tidak ada bahan bakarnya. Sebenarnya kalau manusia melihat itu takjub kita. Ya, luar biasa itu. Siapa menciptakan itu? Allah kita. Allah yang hebat seperti itulah sekarang yang memandang kita sebagai manusia yang berharga, manusia yang berarti. Kadang-kala kita yang menggradasi kita. Udahlah, keadaan keekonomi aku seperti ini. Maka aku sendiri udahlah begini-begini saja nasib kita. Kau coba tengok Pak, telapak tanganmu. Kau Mak, tengok, oh iya cocok, memang begininya kita, susahnya kita hidup kita. Orang percaya lagi kepada nasib, kepada ramalan. Coba lihat bintang apa, kau lahir bulan berapa? Bulan November. Oh kau Scorpio kau, tukang cotok-cotok orang kau katanya. Ya, karena apa? Horoskop yang dia lihat. Ramalan orang itu yang dia percaya. Percaya pada nasib. Enggak, Tuhan tidak mengajarkan kita pada percaya pada nasib. Percaya pada nasib itu membuat orang enggak mau bikin apa-apa.
tetap mati dan tetap tidur melihat keadaan ini. Dilihat aku orang tidak bersekolah. Aku ini tidak orang dari keluarga yang mampu. Aku ini tidak punya cita-cita yang tinggi. Cita-cita aku sederhana. Apa? Bisa makan Indomie pakai 2 telur cukup, gitu bilang. Rendah kali. Ya. Makan mie yang enak. Tidak usah, aku Indomie saja. Kalau ada super mie cukup itu. Aku tidak banyak mau aku gitu. Bangga dengan tidak ada maunya. Padahal Tuhan ingin membuat dia besar. Kita bangga kadang-kadang dengan keberadaan kita. Atau kita frustasi dengan keadaan kita. Kenapa? Ya, semua kan pakai ini katanya. Apa ini? Ini nih katanya. Dia kira semuanya itu. Bukan. Duit itu diciptakan hari keberapa? Ya? Manusia yang menciptakan uang. Jangan dibilang bahwa Tuhan menciptakan uang pada hari keberapa. Tengok dulu di Alkitab. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, hari kedua. Kapan menciptakan uang? Tidak ada. Itu semua kreasi manusia. Membuat manusia itu bisa sampai pada tujuan Allah. Banyaklah ilmu pengetahuan. Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Jelas bagi kita dikatakan bahwa kita harus menggunakan waktu yang ada. Kalau sudah mati, nggak ada dituntut lagi. Mati secara fisik ya. Mati secara fisik, nggak ada lagi. Disuruh mempergunakan waktu. Disuruh mempergunakan waktu bagi orang yang sedang sehat, sedang hidup. Di sini kita disuruh pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini jahat. Sekarang hari apa, Pak? Bukan hari Minggu lagi, hari jahat katanya gitu. Kenapa katanya hari-hari ini jahat gitu? Artinya adalah ketika kita tidak mau mempergunakan waktu dengan baik, maka waktu itu membuat dia menjadi jahat terhadap kita. Kita bisa tidak ngapa-ngapain satu hari. Ya. Besok kita pun tidak bisa, tidak ada ngapa-ngapain. Tidak berpikir mengenai kehidupan kita. Tidak berpikir mengenai apa guna aku, berguna enggak aku sama orang. Apa yang harus kukerjakan. Tidak ada. Menghayal setinggi-tingginya, jatuh serendah-rendahnya. Ya. Kenapa? Membuat diri sendiri saja, memplanning kehidupan dengan sendiri. Aku sekarang usia segini, nanti kalau usia segana tambah lagi sebegini, maka aku lihat dari keadaannya. Tapi tidak bisa tercapai, akhirnya orang frustasi. Kata Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau di tahun ini masih ada 19 hari lagi, 20 hari lagi mungkin, 31 Desember. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini pesannya sebenarnya adalah bahwa setiap hari, detik, ada kaitan antara tujuan, waktu, dan musim. Hari ini saya ingin bicara soal musim. Ya. Tujuan sudah jelas, ada tujuan Allah menciptakan kita. Kalau tidak ada tujuan kita, jangan bilang bahwa tujuan itu tidak ada dari Allah. Kita belum temukan saja. Ada tujuan kita masing-masing. Itu sebabnya Tuhan menempatkan kita pada profesi kita sekarang masing-masing. Itu sebabnya Tuhan membuat kita hari ini, keberadaan kita, itu yang mau Tuhan pakai. Bukan Tuhan suruh kita pada saat sekarang ganti profesi. Karena enak kali pengusaha. Pengusaha aja lah kau. Dipaksakannya pengusaha. Hancur dia belum jadi pengusaha. Kau harus jadi dokter. Kenapa? Tidak kau tengok itu. Bapak itu, ibu itu jadi dokter. Sekarang kau, Pak, jangan lagi tinggalkan gojekmu itu. Kau jadi dokter. Mana bisa tiba-tiba jadi dokter? Tuhan dalam rancangan kehidupan kita sudah dia tata kita. Dia tuntun kita. Jadi jangan sesali apa profesiku hari ini. Semua berharga di hadapan Tuhan. Jangan kau kira kamu, kalau kamu kerjanya adalah pandangan manusia, itu remeh. Tapi bagi Allah sama. Kau punya peran. Cuma kau temukan gak peran itu bersama-sama dalam corporate kita. Kalau semua tujuan itu sudah mengarah kepada Tuhan, maka semuanya itu adalah buat kemuliaan Tuhan. Amin. Itu sebabnya ketika kita tidak masuk dalam rel kita masing-masing, ya. Kalau orang di dalam satu pelayanan, asar, penerima tamu, ya, kita kira apalah itu penerima tamu, salam-salam, enggak, sama di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia punya tujuan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dia tidak akan bisa menjadi penolong bagi orang lain. Sesama aser.
Dia bisa apa? Dia bisa menjadi masalah di Aser. Kenapa? Kadang dia datang terlambat kalau disuruh ada pertemuan. Orang yang sudah semangat di Aser, karena datang ini suka terlambat-terlambat, ini mengganggu orang di dalam corporate. Oleh sebab itu, setiap orang kita harus berbenah dalam kelompok kita. Ketika kita di dalam satu kelompok tim kepemimpinan, begitu juga. Semua merasa sudah pemimpin. Bebas bicara, bebas berpikir, bebas melakukan apa saja. Akhirnya apa? Ketika tidak melihat bahwa ini adalah kesatuan untuk mencapai tujuan Allah, maka semuanya itu bisa menjadi bergesekan. Itu sebabnya diperlukan Tuhan ada satu keteraturan. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi dikatakan jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Ada upaya kita, ada aksi dari kita, ada waktu yang kita luangkan untuk kita mengerti kehendak Allah. Amin. Kalau cerita soal waktu ini sifatnya hanya sementara. Waktu. Tapi dia, walaupun dia bersifat sementara, itu perlu. Dan dia tidak bisa diulang. Kalau saya sudah sekarang berbicara di tempat ini, besok sudah hari Senin, tidak bisa lagi diulang. Terjadi pada saat itu. Waktu ini bersifat jasmani. Ketika bicara soal musim, maka ini sifatnya adalah sesuatu yang kekal, supranatural. Ada musimnya Allah. Waktu Musa dilahirkan di Mesir, ya, 40 tahun dia mengalami kehidupan dia. Kehidupan seperti biasa. Main-main dengan temannya, ya. Macam-macam dilakukannya. Berenang-berenang di laut, di sungai. 40 tahun. 40 tahun kemudian dia menggembalakan di Midian, menggembalakan domba mertuanya, Jitro, ya. 40 tahun pertama dia hidup, 40 tahun dia menggembalakan. Di dalam masa-masa dia hidup 40 tahun, itu banyak pertumbuhan rohani, kejiwaan, pengalaman, pengetahuan. 40 menggembalakan domba, 40 tahun gembala domba, di situ pun banyak diajar dia di situ. Masalah kerendahan hati karena domba tidak domba dia, dombanya mertuanya. Kadang-kadang dia tidak dapat pembagian seperti yang dia inginkan. Ada 80 tahun. Tapi setelah itu Tuhan sedang mempersiapkan dia. Masuk menjadi apa? Membebaskan satu umat bangsa Israel dari Mesir untuk pindah ke tanah Kanaan melalui padang gurun. Coba kita lihat, ada musimnya Tuhan. 40 tahun dia melakukan mujizat. Siapa dia? Siapa dia? Tapi dia ditetapkan Allah. Dia yang dipakai Allah, bukan serta-merta. Jadi ada satu masa, ada satu musim, dia itu harus bertumbuh secara fisik dan secara kejiwaan, secara sosial, banyak hal dibentuk. 40 tahun menjadi gembala, ada profesi dia yang harus dia pertanggungjawabkan kepada orang lain, mertuanya. Mengenai apa? Mengenai bisnis peternakan tadi. Di situ banyak dia dibentuk. Dia merasa kecil, dia mungkin tertekan, tidak sesuai pembagian dengan mertua, tapi demi menantu, demi borunya, kira-kira gitu, ya, dia bertahan. Tapi ada rasa sakit hati, tapi bisa bertahan. Lalu Tuhan pindahkan satu musim lagi, luar biasa. Kalau tidak ada Musa, tidak ada yang mimpin dulu, nggak ada terjadi mukjizat, nggak ada terjadi dulu waktu laut terbelah yang kita bacakan. Semua itu gambaran untuk masa kini. Kalau kita katakanlah contohnya umpamanya di S1, ya, kita kuliah 4 tahun. Kita nggak ngapa-ngapain, belajar terus di 4 tahun. Itu waktu khusus kita belajar. Lalu setelah itu ada masa lain lagi, kita berbeda-beda masanya. Ada lagi musimnya kita di situ. Tidak bisa kita ulangi lagi.
Jadi nggak usah sesali, aku dulu kalau mau SMA kemarin maunya begini lah ya. Nggak bisa lagi, udah lewat. SMA kita 3 tahun udah lewat, nggak bisa lagi. Nggak bisa kita bilang, itu diulang lagi. Nggak bisa lagi. Demikian juga kita lihat, ada contoh lagi di Alkitab ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia lahir. Ini nanti dirayakan ini, sampai bulan Januari ada nanti yang merayakan. Dia lahir. Berapa tahun dia dewasa? 30 tahun. Tidak terlalu banyak diceritakan apa yang terjadi dalam 30 tahun Tuhan Yesus hidup sebagai manusia. Dia anak dari seorang pebisnis tukang kayu. Mebel, kalau sekarang dia bilang mungkin yang punya plaza mebel lah, kira-kira gitu bapaknya itu Yusuf. Nah di situ dia banyak belajar. Apa diajarnya? Diajar cara berbicara, diajar cara belajar, diajar segala macam, ya. Macam-macam diajarin di situ selama 30 tahun. Tapi musim Allah dipakai 3,5 tahun dalam pelayanannya dia. Melakukan banyak mujizat. Mati di kayu salib. Dikuburkan, bangkit kembali, naik ke sorga. Sebelum itu dia melakukan banyak perkara di bumi ini. Itu adalah rancangan Allah bagi Tuhan Yesus pada saat itu. Nah itulah yang mau terjadi sampai hari-hari sekarang ini. Kita lahir tahun berapa? Kita berbeda-beda umur kita. Oke, kita besar di mana? Tidak masalah. Mau di Siborong-Borong, tak di Siborong-Borong, mau di Porsea, mau di Bandung, mau di Nederland, mau di mana. Itu tidak persoalan kita. Kita mau lahir di mana? Terserah. Ada masa itu Tuhan izinkan. Tapi Tuhan bilang ada masa lain. Bisa tidak kita melihat masa itu? Orang yang bisa melihat, oke, itu masa lalu aku. Aku sudah banyak ditempa di situ. Ada masa depan yang mau Tuhan berikan sama aku. Itu yang kita sekarang sedang pergumulkan dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita bangun, bangkit, lihat keadaan ini. Tanya Tuhan, lakukan sesuatu. Jangan mau terintimidasi dengan keadaan ini. Tapi pandang Tuhan. Lihat Tuhan. Di depan ini ada yang Tuhan rancangkan sama aku. Harus begini kata Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tahu ketika kita nanti berangkat dari dunia, kita sudah berkarya bagi banyak orang. Jadi kalau kita tidak ngapa-ngapain, bagaimana kita bicara mentransformasi sesuatu yang bagus? Ada ilmu kita, terlalu pelit ilmu kita bagi sama orang, itu bukan karakter Kristus. Aku jago buat siomay, ya. Itu nanti kita padahal akan mati kan. Padahal ini siomay kita ini laku kali. Seluruh Sumatera sudah memesan ini. Tapi demi bilang nanti kalau ku kasih tahu ini hancurlah bisnisku ini. Ya, akhirnya tidak mau dia kasih tahu. Begitu dia mati habislah ilmu ini. Orang belajar lagi untuk mencari itu. Takut kita dengan talenta yang Tuhan beri kepada kita. Takut kita membagikan ke orang lain. Karena kita takut rugi akan itu. Itu pikiran rancangan kita. Tapi ketika kita tidak memikirkan ketakutan itu, maka mungkin Tuhan akan mengembangkan lagi sama kita. Jadi jemaat Tuhan, nggak usah terlalu mau pelit membagi ilmu sama saudara-saudaranya. Ya, jangan terlalu takut mengasih ilmu. Atau nggak mau mengajari orang. Tahu kau buat asam lodeh? Nggak usah lah kau pikir kecapek itu, payah itu katanya. Padahal supaya nggak mau ditirunya. Padahal dia ahli di situ. Ya, itu dalam hal soal memasak. Itu bukan karakter Kristus. Tuhan bilang masa-masa kita ini ada musimnya kita. Kalau kita sekarang sedang ikuti seperti sekarang mungkin rasanya sakit. Kok setiap aku khotbah dikritik orang? Enggak dasi aku lah katanya apa? Katanya, sakit hati. Nah kalau orang mau sakit hati gara-gara itu, akhirnya besok enggak mau khotbah dia. Padahal Tuhan sedang siapkan dia menjadi pengkhotbah. Tapi karena banyak kritik-kritik tadi, yang dia anggap itu jadi melemahkan dia tidak lihat apa yang maksud Tuhan, dia terganggu dengan itu. Terganggu dengan warna baju, model rambut, apa segala macam. Kok rambutnya enggak dicat Pak? Putih kali katanya. Enggak persoalan saya, enggak sempat. Saya bilang gitu, enggak sempat. Tapi bukan gara-gara itu kita menjadi risau, enggak lihat lagi bahwa ada Allah inginkan untuk kukerjakan. Artinya apa? Artinya apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita lagi sakit. Kata Tuhan itu ada musimnya.
Diizinkan Tuhan kita bisa melihat itu, merasakan itu. Tapi Tuhan bilang, aku punya janji, aku akan sembuhkan kau. Mana mungkin Tuhan? Malah dia mencari apa? Di Google dicarinya. Penyakit ini hanya berumur 4 bulan. Penyakit ini nanti larinya ini lagi, kena pinggul lagi, kena lagi otak, kena ini. Aduh, matilah ini. Itu yang membuat kita, sehingga kita tidak lagi mempercayai bahwa Allah itu adalah Allah yang sedang buat rencana besar sama kita. Kita hidup biasa-biasa saja. Kenapa? Ketakutan itu yang membuat firman Allah tidak hidup sama kita. Lalu kita anggap bahwa ya Tuhan itu sebatas di gereja. Kita jadi katakan begitu. Padahal Tuhan bilang di semua kehidupan kita Tuhan mau masuk di kita. Tuhan mau masuk dalam apapun yang kau kerjakan hari ini. Kau hari ini mungkin menggojek, menggrab. Atau kau mungkin menjual serba 2.000. Kau pikiranmu hanya 2.000. Tidak bermimpi pada serba 1 juta. Tidak berpikir pada serba 2 juta. Mana ada orang mau membeli serba 2 juta? Kata kita. Ya, kita membatasi apa yang ada pada kita. Kenapa? Karena kita mengukur kita dari keadaan kita. Padahal Tuhan melihat itu suatu musim. Kalau kau setia pada satu musim, mungkin di musim itu kau merasa tertekan, sakit, tapi kau bilang ini ada rancangan Allah di sini. Maka aku bertahan di sini. Kalau Tuhan mau tetapkan kamu menjadi singer, song leader atau apa di dalam pelayanan. Tapi karena terganggu kita dengan ada kritik sana, kritik sini, kita menjadi lemah. Ya, tidak kita lihat bahwa Allah mau pakai aku luar biasa. Oke, aku bertahan di situ. Tapi bukan berarti pokoknya seperti ini, pokoknya seperti ini. Pokoknya apapun kalian bilang aku tetap berkhotbah. Kenapa? Aku dikasih jadwal terus, kita bilang gitu. Tidak seperti itu. Kalau memang ada masukan, ya gimana? Oh, khotbahnya membosankan. Ya saya harus belajar lagi bagaimana supaya khotbah saya tidak membosankan. Tidak ngerti Pak, Bapak sendiri aja itu yang ngerti pembicaraan Bapak itu. Saya akan pelajari lagi. Itu sikap orang yang mau belajar, melihat dalam musimnya, ini musimnya Tuhan, diperbaiki segalanya. Sehingga musim Tuhan bisa terjadi, pindah kita dari satu musim ke musim yang lain, musim yang lain. Jadi makanya kita kenalilah musim Tuhan. Kalau hari ini Tuhan sudah janjikan kepada kita bahwa jemaat ini mau dibawa Tuhan menjadi jemaat yang khusus. Kita ejek-ejek, khusus mana? Khusus. Begininya khusus. Kamu tertinggal. Tapi bagi orang yang merespon itu, betul-betul dia dikhususkan oleh Tuhan. Ya tidak bermimpi setiap dari kita. Tuhan mau buat kita menjadi apa? Ya, bilang mungkin aku seorang guru biasa saja. Hei, Tuhan sedang siapkan kau. Panggilanmu adalah pendidik. Maka Tuhan akan membuat kau luar biasa. Luar biasanya itu bukan nama kita saja. Kenapa? Karena Tuhan ingin sesuatu yang besar ketika kau menangkap apa keinginan Tuhan dalam dirimu. Maka Tuhan yang akan membuat besar dengan caranya Tuhan. Bukan cara kita. Bukan dengan rancangan cita-cita strategi kita. Bukan. Tapi lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan terus melihat ini proyeknya Tuhan. Bukan proyeknya saya. Lalu kita benahilah apa yang sedang Tuhan bereskan. Ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, maka karakter kita pun haruslah karakter seperti Tuhan. Sulit, tapi bisa dicapai. Supaya apa? Supaya ketika kau mencapai puncak yang Tuhan katakan tadi, bahwa semuanya itu bukan kemuliaan bagi kita. Kalau Tuhan berkati kamu nanti secara bisnis yang kita siapkan, kita tidak bilang, kau tengok kan relasiku kan, investor yang kucari, aku semuanya, aku. Tidak nampak Tuhannya. Tapi ketika kita dalam pergumulan kita ikutkan Tuhan. Lalu kita berhasil menurut ukuran dunia. Ukuran Allah juga kita dikatakan berhasil. Maka kita bisa melihat segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Akhirnya kata Tuhan, sesuai dengan maksudku menciptakan kamu. Kau berdampak positif bagi banyak orang. Ketika kau berdampak, maka banyak orang dikuatkan. Banyak orang jadi lebih hebat dari kamu. Kalian jadi apa? Sama-sama hebat. Ketika kamu sama-sama hebat, orang-orang hebat semuanya. Semuanya berpengaruh kepada lingkungan kita. Maka Tuhan yang ditinggikan. Itu keinginan hati Allah.
Jadi apapun kondisi hari ini, ekonomimu, kesehatanmu, kondisi pendidikanmu, latar belakangmu, itu tidak perlu bagi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, itu tidak perlu bagi Tuhan. Yang perlu bagi Tuhan, mau nggak kau masuk dalam musimku? Kuat nggak kau di dalam musimku ini? Ketika terjadi gesekan, ketika terjadi ketidakenakan, terjadi gangguan pada kenyamanan kita. Mungkin kenyamanan kita terganggu. Kita yang biasanya dihormati orang. Bang, sekarang dicuekin orang. Mampu nggak kita bertahan dalam musim kita? Dalam pembentukan kita. Sehingga kita bisa merasa bahwa yang kualami hari ini bukanlah membuat aku hancur. Tapi apa yang kualami hari ini, itu membuat aku menjadi lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Ketika kita punya sikap seperti ini, lihat nanti di dalam musim-musimnya Allah. Kita tidak tahu berganti, hari berganti. Tahun 80 di Bandung, para mahasiswa bertekun saja berdoa. Bertekun saja melakukan penginjilan kemana-mana. Tahun 80 itu di Bandung terjadi lawatan Allah. Ya, di situ terjadi kegerakan. Dan itu cikal bakal GKKD dulu terjadi di seluruh Indonesia. Artinya apa? Ada musimnya Allah. Pada saat itu melihat kerinduan, ketulusan beberapa orang anak-anak Tuhan. Ya, senior-senior dulu. Bisa melihat bahwa mereka sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Lalu sampai berpuluh tahun sampai hari ini. Berkembanglah itu spirit, semangat, pergerakan itu. Berdampak semuanya. Tapi semua punya profesional. Ada yang kerja di perusahaan, ada yang buat perusahaan sendiri. Ada juga yang bekerja di tempat-tempat segala macam bidang. Seluruh profesi itu ada. Itu kerinduan hati Allah. Tuhan masih mau melihat kita jemaat GKKD. Jangan rasa kecil. Ya. Jangan rasa kecil. Tapi jangan juga merasa, aku udah hebat ini. Satu-satunya yang ada di apa ini GKKD lah ini. Tidak perlu gitu. Ya. Tidak usah kita yang membesar-besarkan kita. Besarkanlah Tuhan. Ya. Jangan terlalu bangga kita dengan apa jabatan kita hari ini. Dan jangan terlalu minder kita dengan kondisi kita hari ini. Tuhan bikin suatu keseimbangan semuanya. Musim itu pun Tuhan buat supaya ada keseimbangan. Dan jangan ada frustasi di dalam itu. Tapi berkorporasilah. Saling mendoronglah. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dibilang bergandengan tanganlah kita saling mendorong dalam kasih. Bukan saling mendorong dalam keparet. Bukan gitu. Mendoronglah kamu keparet. Bukan gitu kan. Mendorong dalam kasih. Kasih semangat. Kasih semangat. Ketika ada yang lemas-lemas. Kenapa semangat? Kurang-kurang semangat kau. Inilah Natal ini aduh kurang duit. Ini duit. Harus berani bilang begitu. Jangan pula bilang, inilah Natal ini susah. Iya ya, kau berdoa lah ya di situ ya katanya. Ditahannya duitnya. Enggak. Kenapa begitu? Dari kami doalah ya. Baik-baiklah ya. Besok anak enggak ada bayar uang sekolah ini. Iya ya, banyak orang, ada tetanggaku lagi. Diceritainnya lagi tetangganya lagi yang gitu. Ya. Itu lebih lagi udah dikeluarkan dari sekolah. Ngeri kali kan katanya. Ini hancur dengan kehancurannya, tidak ada penyelesaian. Jemaat Tuhan kita diajar dalam musim hari ini. Ketika kita melihat saudara kita sangat susah. Memang susah ya, kadang-kadang ada juga yang tidak susah. Bapak ini sudah bagus nih prinsipnya. Kususah-susahkanlah kalau dengan dia. Mati masa sadarian enggak ada gitu. Berbeda. Tuhan bukan ajarkan seperti itu. Tapi ketika kita lihat saudara kita butuh uluran tangan kita. Enggak usah tanya-tanya lagi yang lain. Kasihkan aja langsung. Ketahui ketika kita melakukan itu, kita terima dari Tuhan. Tapi ketika dalam musim itu, kita sedang dilatih memberi, kita latih memberi. Ya? Ketika ada musimnya kita harus melakukan sesuatu, berkorban untuk sesuatu. Walaupun perasaan kita sakit, kondisi apapun, kita bertahan. Ini dalam rangka Tuhan membentuk aku. Mencapai sesuatu dalam musimnya Tuhan. Aku kerjakan ini Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan rancangkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Tundukkan kepalamu. Sampaikan doa dan permohonanmu kepada Tuhan dan di tempatmu. Adakah kau sudah mengetahui tujuan hidupmu? Maukah kau masuk dalam musimnya Tuhan? Betapapun sakitnya kita alami hari ini.
itu bukanlah untuk mematikan kita. Apapun sakitnya yang kita pikirkan hari ini, itu bukan membuat kita menjadi tambah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, sadari bahwa inilah musim yang kau harus jalani. Ketika kau kuat di dalamnya, walaupun hatimu sakit, walaupun kondisi tidak sesuai dengan rencanamu, karena misinya Tuhan, harapan Tuhan, itu bukanlah rancangan kita, bukan strategi kita, tapi itu adalah rencana Allah bagi kita. Allah memberikan hal yang luar biasa di depan ini. Jangan percayai apa yang ada padamu hari ini, tapi Tuhan ingin membentuk, mengangkat kita jauh daripada apa yang sedang kita pikirkan. Apa yang tak pernah kau lihat, apa yang tak pernah kau dengar, apa yang tak pernah kau pikirkan, itu Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita tidak datang sama Tuhan, jangan mimpi kita dapat itu. Tapi ketika itu menjadi harapan kita, sampaikan itu dalam doa permohonan pribadimu, maka Tuhan yang akan melakukannya. Di tempatmu sampaikan permohonanmu kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Saya akan bacakan bagi kita Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Janji Tuhan bagi kita, pekerjaan-pekerjaan besar yang bahkan lebih besar daripada yang pernah Tuhan Yesus kerjakan di bumi, Dia amanatkan, Dia delegasikan, Dia izinkan untuk kita kerjakan. Ada hal yang sangat besar yang akan terjadi dalam masa kita hari ini, bukan nanti pada generasi kita yang berikutnya. Dalam masa kita pada hari ini, dalam musim kita, Tuhan ingin supaya pekerjaan-pekerjaan yang besar, yang lebih besar daripada yang pernah Tuhan Yesus kerjakan di bumi, itu kita kerjakan melalui tangan kita, melalui hidup kita, melalui korporasi kita, kesatuan kita. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Dimateraikanlah setiap firman yang kami dengarkan ya Tuhan, karena kami tahu rancangan-rancangan Allah itu indah, baik bagi kami. Di dalam musim kami mau Tuhan untuk boleh bertekun di dalam Engkau ya Tuhan.
kuat di dalam Engkau sambil membenahi setiap karakter kami sesuai dengan karakternya Kristus. Sehingga apa yang sudah Tuhan rancangkan untuk terjadi bagi kami, itu bisa kami masuki ya Tuhan. Kami bisa melakukannya agar nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan kami dan dalam masa dan zaman kami. Haleluya, haleluya. Biar kami Tuhan